Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita muda di Samarinda yang nekat membuang bayinya ditangkap polisi. Pembangunan rumah sakit umum Sayang Ibu di Balikpapan meresahkan warga. Gegara tidak berfungsi dengan baik, kereta otonom di ibu kota negara dikembalikan ke Cina. Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Sayang Ibu yang berlokasi di Kampung Atas Air, Balikpapan Barat dikeluhkan warga. Ini akibat proses pemancangan pondasi bangunan rumah sakit itu menyebabkan sejumlah rumah warga retak-retak. Sejatinya warga sudah mendapatkan sosialisasi. Akan tetapi mereka menjadi kecewa karena aduan terkait kondisi yang dihadapi saat ini dinilai tidak mendapatkan tanggapan. Warga menginginkan kerusakan pada rumahnya segera mendapatkan perbaikan. Sudah masih mancang yang sebelah sana, tidak terlalu Pak, cuma waktu dia mancang sebelah sini. Nah sedangkan kita waktu di kantor kecamatan kita sosialisasi, katanya kita mau dievakuasi, baru dia mancang di ring 1 ini, ternyata kita belum diapa-apain, kita sudah pancang Pak. Evakuasi dulu ya? Iya, itu juga evakuasi kan nggak sembarangan, namanya evakuasi itu berarti kan emergensi. Ada bahaya kan berarti kan? Nah, nggak semudah itu kita mau dievakuasi. Nah, sedangkan kita penghasilan orang tua kita kan ada. Nah, nggak bisa mau semena-mena gitu, mau dievakuasi. Sementara pemerintah Kota Balikpapan melalui Asisten 1 menilai rasa khawatir yang dirasakan warga dinilai wajar. Disebutkan bahwa mekanisme perbaikan rumah yang diakibatkan oleh aktivitas pengerjaan rumah sakit ini akan dilakukan secara serentak. Bagi warga yang khawatir dengan kondisi rumahnya, Pemkot telah menyiapkan anggaran untuk sewa rumah. Nah, jadi kita merespon ada kekhawatiran warga, itu wajar sih memang ya, ada rumah yang sudah mulai ada yang retak. Nah, dalam persepsi warga, rumah itu kalau misalnya rusak hari ini dibaiki, besok retak perbaiki lagi. Nah, bagi kami tidak seperti itu cara kerja kita. Jadi kita optim sepanjang pekerjaan ini berjalan. Nanti begitu sudah settle, nanti tidak lagi berdampak secara getaran, baru kita perbaiki. Jangan sampai kita memperbaiki berulang-ulang. Hanya satu hal yang kita pesan ke warga, tetap faktor keamanan diperhatikan. Kalau memang faktor keamanan tidak memungkinkan untuk bertahan, silakan minta untuk pindah sementara. Kita akan siapkan rumah sewa segala macam. Silakan warga cari rumah sewa, kita akan tanggung pembayaran sewanya seperti itu. Sesuai jadwal yang telah disusun, pembangunan Rumah Sakit Umum Sayang Ibu ini akan berlangsung hingga akhir 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satreskrim Polres Mahakam Ulu kini telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye di Pilkada Mahakam Ulu 2024. Penetapan itu menyusul dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye. Kasat Reskrim Polres Mahulu menyatakan gerak cepat dilakukan setelah menerima laporan dari Gakumdu. Sejauh ini sudah 11 orang dari 13 saksi yang dimintai keterangan. Selain itu, penyidik juga menyita alat bukti untuk menguatkan hasil penyelidikan. Laporan kami terima, kami melaksanakan gelar perkara yaitu di tanggal 6 November 2024.
Dalam hasil gelar perkara tersebut bahwasanya bisa disimpulkan karena kita sudah mendapatkan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi dan adanya barang bukti, maka proses lebih lanjutnya itu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Dengan demikian selanjutnya yaitu kita terbitkan surat perintah penyidikan yaitu tanggal 6 November 2024. Kemudian dengan demikian kita mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Kuasa hukum pasangan calon nomor 2 yakni pasangan Novita Bulan Artia Fatra Martin memastikan akan terus mengawal kasus ini. Mereka berharap perkara tersebut diusut secara tuntas demi tegaknya kualitas demokrasi. Saya sangat yakin dan percaya selaku kuasa hukum daripada paslon nomor 2. Adapun saksi saya hari ini, saksi saya diperiksa, dan saya yakin dan percaya bahwa institusi kepolisian ini sangat berintegritas, masing-masing kita memiliki integritas, dan saya yakin penuh untuk proses hukum ini. Dan itu terima kasih. Dugaan pelanggaran pilkada ini bermula saat digelar penanaman padi gunung di Kampung Longgelawang, Kecamatan Laham pada 24 Oktober 2024 lalu. Kegiatan tersebut akhirnya dilaporkan ke Bawaslu setelah ditemukan alat peraga kampanye di lokasi penanaman. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu. Deklarasi dukungan terhadap pasangan Andi Harun Saifuddin Zuhri, calon tunggal wali kota Samarinda periode 2024-2029. Deklarasi yang digelar Minggu malam ini dilakukan oleh kelompok Garda Prabowo. Bagi Andi Harun, dukungan ini kian menambah keyakinan mereka bahwa angka golput atau kelompok yang memilih kota kosong dapat dihindari. Dukungan ini pun menambah semangat dan motivasi untuk menjadikan Samarinda menjadi lebih baik jika kelak terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Kami merasa senang dan berterima kasih atas dukungan elemen masyarakat Garda Prabowo terhadap paslon Andi Harun Saifuddin Zuhri. Ini tentu meningkatkan confidence kami, sekaligus memahami bahwa begitu besar harapan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan kota Samarinda. Bagi Garda Prabowo, dukungan kepada Andi Harun Saifuddin Zuhri merupakan bukti dari sikap mereka untuk terus mengawal pembangunan di Samarinda, sekaligus mengawal program Presiden RI Prabowo Subianto. Mereka pun menilai Andi Harun cukup berhasil memimpin Samarinda di periode sebelumnya. Prabowo menganggap bahwa sangat wajib Bapak Andi Harun untuk melanjutkan kepemimpinan yang menjadi wali kota Samarinda yang periode pertama sudah luar biasa baik dalam tempo 1,5 tahun untuk bisa membuat Samarinda ini yang pertama infrastruktur yang cukup baik, yang pertama juga prioritas adalah penanggulangan banjir, artinya cukup berhasil yang beliau tangani beserta kebijakan beliau yang sangat luar biasa yang pro untuk masyarakat kota Samarinda. Garda Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan hak suaranya agar pilkada kali ini benar-benar berjalan secara demokratis dan adil. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.